Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahi ta'ala bifadlihi wa mannihi fi hadzal yaum insyaallah taala naltaqi marratan ukhra ma'a usulit fit tafsir li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa adkhalahu fasiha jannatihi, wa nasallallahu taala aidan an yaj'ala liqa'ana hadza liqa'an mubarakan wa an yaj'alana mimman idza 'alima 'amila wa idza 'amila intafa'a bihi. Baik, wa nahnu al-an nadkhul fi awail at-tafsir fil liqa'atil madiyah al-liqa' al-awwal ila al-liqa' 27 ada natakallam an muqaddimat li usulin fit tafsir, natakallam anil Qur'an wa natakallam aidan an mu'jizatil Qur'an, wa takallamna aidan an ba'dil asya' allati tata'allaq bil Qur'anil Karim min awwali ma nazala minal Qur'an wa kaifa nuzila ila akhirih. Hada yu'tabar muqaddimatan li usulit tafsir. Fal'an nahnu fi al-qismi tsani wa huwa at-tafsir. Ada al-qismi tsani, mana qubaila qismi tsani, yaitu at-tafsir. Jadi sebenarnya belum masuk pembahasan tafsir, cuman ini adalah persiapan untuk masuk ke pembahasan tafsir. Setelah selesai pembahasan dari jam'ul Qur'an wa kitabatuhu, sanadkhul fit tafsir an ta'rif tafsir wa ashharu al-mu'allafat fihi. Qabla dhalik natakalam akhir al-mawdu' fi liqa'ina hadha. Baik, fil liqa'i qabla hadha al-liqa' takallamna anna al-Qur'an jumi'a fi thalathi marahila. Al-marhala al-ula takallamna anha wa hiya fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal an sanadkhul fil marhalati tsaniyah wa huwa fi ahdi Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Ay bimana jumi'al Qur'an, ya, tahap yang kedua dari pengumpulan Al-Qur'an itu di zamannya Khalifah Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana Ali mengatakan, manusia yang paling banyak kebaikannya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena dialah yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran. Lah bukannya Al-Quran sudah dikumpulkan di zaman Nabi? Tidak, di zaman Nabi hadza yu'tabar kitabah faqat walaysal jama'. Kitabah mutafarriqah, hunaka kitabah fil riqa', wa hunaka kitabah fil jild, hunaka kitabah fi idhamil ibil masalan. Ada yu'tabar kitabah, ada marhalatul ula. Marhalatul tsaniyah bada'a fil kitabah. Bada'a fi al-jama', ya, bada'a fil jama' wa tahsin al-kitabah. Baik. Mata hadza fi sanati tsaniyati asyrata minal hijrah, tahun ke-12, di tahun ke-12. Wa sababuhu annahu qutila fi waqatil yamamati adadun kabirun minal qurra. Sebabnya, latar belakang kenapa ditulis Al-Qur'an di zaman Abu Bakar atau dikumpulkan Al-Qur'an di zaman ini, terbunuh di perang waqatil yamamah. Waq'ah nabi mana? Ma'rakah. Ya, waq'ah dari mana? Ma'rakah. Jadi di perang Yamamah ini banyak terbunuh para qurra, ya, para penghafal Al-Qur'an. Di antaranya adalah Salim maula Abi Huzaifah, ahadu man amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhdil Qur'an minhum. Salim ini merupakan salah satu dari sahabat ahli qiraat. Ya, maka kepergian beliau sangat membuat hati Abu Bakar sedih. Ya, sangat membuat sedih kaum muslimin, karena dengan kepergian beliau Al-Quran itu bisa dikatakan akan rawan untuk dilupakan, ya, karena makin kesini makin banyak para sahabat yang qurra, yang ahli Al-Quran itu terbunuh di medan perang. Baik. Fa amara Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi jam'ihi li alla yadhi'a. Maka akhirnya Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran tersebut hatta la yadhi. Mana yadhi? Hilang, ya, hilang sia-sia.
Fa fi sahihil Bukhari fi haditsin tawilin fi sahihil Bukhari anna Umar bin Al-Khattab asyara ala Abi Bakr radhiyallahu anhuma bi jam'il Qur'an ba'da waqtil Yamamah. Umar hadha rajulun dzaki. Ya. Abu Bakar kadzalika rajulun dzaki walakin Abu Bakrin hadha asannu min Umar. Lebih tua dari Umar, maka beliau lebih bijaksana, lebih berhati-hati dalam memutuskan sesuatu. Adapun Umar terkenal dengan kecepatan dalam berpikir dan kecerdasannya, kelihayannya, tangkas dalam berpikir, cepat melihat jauh ke depan, begitu. Seorang visioner beliau itu. Makanya beliau memerintahkan atau memberi isyarat kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran setelah perang Yamamah. Fatawaqqafa tawarru'an. Maka Abu Bakar tidak langsung mengiyakan apa yang dikatakan oleh Umar. Falam yazal Umar yuraji'uhu hatta syarahallahu sadra Abi Bakr lidzalik. Umar terus-menerus memurajaah, mengulang-ulang agar Abu Bakar mau menulis atau mengumpulkan Al-Quran, mau memerintahkan. Bahkan sampai Abu Bakar membawakan Zaid bin Thabit ke hadapan, bahkan Umar sampai membawakan Zaid bin Thabit ke hadapan Abu Bakar. Ya, fa arsala ila Zaid bin Thabit fa atahu. Maka kemudian akhirnya setelah dibujuk terus-menerus, Abu Bakar dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima tawaran tersebut. Maka kemudian didatangkanlah Zaid bin Thabit. Wa indahu Umar. Di sisi ada Umar juga, di situ ada Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuk. Wahai Zaid bin Thabit, engkau adalah seorang pemuda yang berakal, yang cerdas. La nattahimuk, kami tidak meragukan kecerdasanmu dan keislamanmu. Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu engkau yang menulis wahyu berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatattabi'il Qur'ana fajma'hu. Fatattabi' hadza fi'il amr. Tattabi'il Qur'an bimana ijma'il Qur'an min kulli makan, ya. Ibhas an ashanis sahabi alladhi yahfazul Qur'an, ibhas an haula'i thumma ijma' al-Qur'an hadza fi safhatin wahidah atau fi makanin wahid. Qala fatatabba'tul Qur'ana ajma'uhu minal usubi wal likhab wal likhafi. Maka kemudian kata Zaid, ini qala di sini kembalinya ke Zaid, saya mentatabu Al-Qur'an itu, mencari sampai ke pelosok-pelosok negeri. Saya kumpulkan dari al-usub, dari pelepah kurma, dari al-likhaf, ya. Kemudian dari tulang-tulang, wasudurir rijal, dari hafalan para sahabat. Fakanatis suhufu inda Abi Bakrin hatta tawaffahullah. Akhirnya lahirlah mushaf yang pertama di zaman Abu Bakar ini, ya. Lahirlah mushaf yang pertama, ya, disimpan oleh Abu Bakar sampai beliau wafat. Tsumma inda Umar hayatahu. Kemudian disimpan oleh Umar sebagai khalifah selanjutnya selama beliau masih hidup. Tsumma inda Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ketika Umar sudah wafat, mushaf tersebut dijaga oleh Hafsah binti Umar. Rahul Bukhari mutawwalan. Wa qad wafaqal muslimuna Abu Bakrin ala dzalika wa adduhu min hasanatihi. Dan ini ada kesalahan cetakan di sini, ya. Kaum muslimin tidak ada yang menolak pendapat dari Abu Bakar tersebut. Ketika Abu Bakar mengatakan kepada kaum muslimin, saya akan mengumpulkan Al-Quran, tidak ada para sahabat yang menolak. Meskipun di awal ada yang menolak, tapi karena para sahabat senior sudah mengatakan iya, para sahabat yang lain pun akhirnya sami'na wa ata'na. Wa adduhu min hasanatihi. Dan ini merupakan salah satu injazat dari Abu Bakar. Ini salah satu dari kebaikan beliau. Adduhu artinya menganggap, ya. Itu dianggap sebagai salah satu dari kebaikan beliau. Hatta qala Ali radhiyallahu anhu, a'dhamun nasi fil masahifi ajran Abu Bakrin. Manusia yang paling banyak pahalanya berkaitan dengan mushaf, dalam penyusunan mushaf adalah Abu Bakar rahmatullahi ala Abi Bakr. Huwa awwalu man jama'a kitab Allah. Dia adalah orang pertama yang mengumpulkan kitab Allah. Maka manusia yang paling mulia setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini di antara fadilah keutamaan beliau. Keutamaan ini tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Adapun Umar, ya, adapun Umar tidak bisa menandingi Umar dari sisi ini. Meskipun ide pertama itu berasal dari beliau. Baik. Asy-syarhu wa hadhihi hiyal marhalatu tsaniyatu wa kanat ala yadi Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fi sanati tsaniyata asyrata wa bi masyurati Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Masyurah, mana masyurah? Musyawarah, musyawarah. Berdasarkan musyawarah Umar kepada Abu Bakar, lamma qutila fil Yamamah katsirun minal qurra.
setelah beliau melihat banyak para sahabat yang mati terbunuh di perang Yamamah. Khafal Khalifatul Rashid Abu Bakr radhiyallahu anhu an yadhi al-Quran wa asyara alaihi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an yajma'ahu wa yaktubahu fatawaqqafa radhiyallahu anhu tawarruan. Beliau mengatakan, kaifa af'alu ma la yaf'aluhu nabi? Bagaimana mungkin saya mengumpulkan Al-Quran sedangkan Nabi tidak pernah memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran di satu tempat. Al-Quran di zaman Nabi kan, Nabi nggak pernah bilang kumpulkan Al-Quran. Nabi hanya bilang tulis Al-Quran. Ya, tulis, ada yang di pelepah kurma, ada yang di tulang unta, dan seterusnya. Tidak dikatakan kumpulkan Al-Quran jadi satu kitab. Tidak. Ya, maka Abu Bakar merasa berat untuk melaksanakan tawaran atau ide dari Umar tersebut. Nah, beliau tawakuf, tawarruan, sikap berhati-hati, sikap warok. Ya, tawarruan artinya warok. Lianna hadza lam yakun ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza la yujad fi zamanin Nabi. An-Nabi lam ya'mur bihadza, kaifa asna syai'an lam ya'murhu an-Nabi. Hadza qala Abu Bakar. Fa khafa an yakuna idza jama'ahu tasarrafa fi kitabillah bima lam yaf'alhu Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau takut kalau beliau mengumpulkan Al-Quran, beliau telah berbuat tasarrafa, berbuat terhadap kitabullah bima lam yaf'alhu Rasul, dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin di antara hikmah ketika Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Jadi ketika tidak ada sunnah dari Nabi dalam suatu perkara, contohnya dalam masalah jam'il Quran ini, maka kita ittiba kepada sunnah khulafa'ir rasyidin. Taib. Falam yazal Umar yuraji'uhu hatta syaraha Allahu sadra Abi Bakrin lidzalik. Fada'awa hadha syab Zaid bin Thabit. Da'awahuna ya'ud ila Umar wa Abi Bakrin, memanggil. Mereka berdoa memanggil hadha syab Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu wa jama'ahu min al-usubi wal likhafi wa ghairihi wa saratil masahifu inda Abi Bakrin hatta tawaffahu Allah. Kalau tidak salah mushaf ini masih sampai sekarang ada di apa namanya, di Istanbul sekarang, di Turki. Nah, jadi mushafnya tebal. Summa inda Umar, summa inda Hafsata zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya ibnatun li Umar, disimpan oleh Hafsah. Wahia ummul mu'minin wa bintu amiril mu'minin wahia dzatu dzakain wa fitnah. Fitnah atau fitnah ada bimana az-zaka aidan. Az-zaka al-mahmud ada bimana fitnah. Maka perempuan itu kalau bukan fitnah maka dia fitnah. Ya. Wa fitnatuhunna qad takunu fitnah. Walidzalika lamma waqafa Umar radhiyallahu anhu ardahu fi Khaybar ja'ala an-nadhir alaihi ibnatahu Hafsah. Itulah ketika Umar ya hendak mewakafkan tanahnya di Khaybar, ya, dia ingin wakafkan tanahnya, beliau jadikan nadhirnya, ya, teman musyawarahnya adalah Hafsah, ya. Hafsah dijadikan sebagai nadhir beliau. Dan di antara keturunan Umar sampai hari ini masih ada, ya, sampai hari ini masih ada. Biasanya mereka nama terakhirnya itu Sunbul, Ali Sunbul. Contohnya kemarin ada Syekhah, ya, dia mendapatkan ijazah hifdzul Quran, ya, hifdzul Quran fi jalsah wahidah, ya, namanya akhirannya ada kata Sunbul, Ali Sunbul, ya, di antara keturunan Umar. Baik, dia terkenal memang di Arab sana, keturunan Umar terkenal dengan kecerdasannya. Contohnya Hafsah di sini. Baik. Walam yaj'alin nadhira Abdullah wala ghairahu min auladihi, ya. Anak Umar kan ada Abdullah, ya, yang laki-laki, ya. Tapi enggak beliau ajak musyawarah, enggak diajak rembuk gitu, tapi yang diajak malah Hafsah. Wala ghairahu min auladi li'anna hadzatu diyanah wa amanah wa aqlin wa husni tasarrufin. Nah, cerdas, dia punya agama yang baik, dzatu diyanah, keislamannya bagus, amanah, aqlin, ya, zakat, wa husni tasarruf, akhlaknya baik. Fabaqiyat inda Hafsata hatta tawalla Utsman radhiyallahu anhu. Maka mushaf itu terus ada di sisi Hafsah, disimpan oleh Hafsah sampai naiknya Utsman menjadi khalifah. Wa hadha huwal jam'ul awwalu fi ahdi Abi Bakr radhiyallahu anhu wa qad wafaqal muslimuna Abu Bakr ala dhalika wa adduhu min hasanatihi wa atabaruhu min hasanati Abi Bakr hatta qala Ali bin Abi Thalib madihan
Abu Bakrin radhiyallahu anhu a'dhamun nasi fil masahifi ajran aw thawaban Abu Bakrin rahmatullahi ala Abi Bakrin wa awwalu man jama'a kitaballahi wa fi hadha wikhzatun wa ta'natun fi sudurir rafidah alladziina yubghiduna Abu Bakrin yabghiduna Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini ada penghinaan, ada istilahnya bantahan bagi orang-orang Ar-Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah yang mereka membenci Abu Bakar. Ya, mereka membenci Abu Bakar padahal beliau adalah orang yang paling berjasa. Maka kita katakan Syiah itu bukan bagian dari Islam, karena pokok-pokok Islam, di antara pokok Islam itu adalah mencintai Abu Bakar. Ya, barang siapa tidak mencintai Abu Bakar dan Umar, maka mustahil dia mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa rubbama kana ba'duhum yal'anuhu wal iyadu billah. Bahkan kalau orang Syiah Rafidah melaknat Abu Bakar dan Umar, itu bagian dari ibadah mereka. Wal iyadu billah. Wa huwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini Ali sendiri yang memuji Abu Bakar. Ya, ini Ali sendiri yang memuji Abu Bakar. Ada sebuah kitab, ya, pengakuan dari salah seorang pemuda yang pernah masuk ke dalam agama Syiah. Sebuah kitab bahasa Arab, ya. Dia salah satu yang membuat dia goncang keimanannya terhadap ajaran Syiah adalah masalah kebencian mereka kepada Abu Bakar dan Umar ini. Ini salah satu yang mendorong dia untuk meninggalkan Syiah. Taib. Wa huwa Ali bin Abi Thalib alladhi yarawna annahu imamul a'immah. Ali itu kan sangat dipuja sama orang Syiah. Imamul a'immah yaqulu fihi hadzal qaul. Ya, padahal jelas-jelas Ali mengatakan perkataan ini. Mereka pun nggak pernah membantah Ali mengatakan perkataan ini. Ketika kita bilang begitu, mereka jawabnya apa? Ali sedang takiyah. Ali sedang takiyah. Lianna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu rajulun mu'minun taqiyun aqilun adilun. Ada rajulun aqil, ya, seorang sahabat yang di antara sahabat yang paling cerdas, yang tampak kecerdasannya bahkan dari beliau masih berusia sangat muda sekali. Faqala al-haq lakin ulaika ar-rafidah 'ala al-aqs min dhalik wa lihadza yukhalifuna Ali bin Abi Thalib fi masaila. Mereka mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai imamul a'immah, tapi mereka sendiri yang menyelisihi Ali dalam banyak perkara. Khalafuhu fil mut'ah wa huwa radhiyallahu anhu mimman rawa tahrimal mut'ah. Ya, bagaimana mereka mengatakan ajaran Syiah itu adalah mut'ah, padahal Ali radhiyallahu anhu adalah di antara sahabat yang meriwayatkan haramnya nikah mut'ah itu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari. Wa khalafuhu fil masih 'alal khufain wa huwa man rawa al-masah 'alal khufain. Orang Syiah itu nggak ada mengatakan syariat al-masah 'alal khufain, tidak. Ya, padahal Ali yang meriwayatkan tentang al-masah 'alal khufain. Wa hadza yadullu 'ala annahum innama atau bi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu litarwij 'alal 'ammah. At-tarwij itu untuk menipu masyarakat umum. Mereka mengakui Ali karena Ali diakui oleh kaum muslimin. Ya, jadi tarwij hanya untuk sebagai pembohongan kepada publik agar mereka mau mengikuti ajarannya. Wa khida'ihim annahum yantasiruna li alil bait. Mereka ingin menipu kaum muslimin seolah-olah mereka menolong ahlul bait. Ya, menolong ahlul bait itu kan syiar dari orang Syiah, itu menolong ahlul bait, padahal sebaliknya. Al-marhalatu tsalisatu fi ahdi Amiril Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi sanatil khamisah wal 20. Sanatil khamisah wal 20, pada tahun ke-25. Bandingkan kalau tadi di Abu Bakar tahun keberapa tadi? 12. 13 tahun jaraknya di situ. 13 tahun itu mushaf itu bergiliran dari zamannya dari zamannya Abu Bakar, kemudian zaman Umar, kemudian awal dari khilafah Utsman, ya, di Hafsah gitu. Berarti nggak ada jam'ul Quran di zamannya Umar. Limada? Karena Umar di situ fokus untuk menyelesaikan PR, ya, dari pemerintahan sebelumnya, dari pemerintahan Abu Bakar. Di zaman Abu Bakar itu perang Riddah, ya, perang Riddah di situ. Nah, perang Riddah itu perang untuk mengembalikan kaum muslimin ke dalam Islam karena banyak orang yang kafir waktu itu, banyak yang murtad. Ya, tugas Abu Bakar adalah untuk mengembalikan mereka semua. Kemudian di zaman Umar untuk stabilisasi. Ya, untuk menstabilkan kondisi kaum muslimin, memperkuat barisan. Ya, diperkuat lagi kaum muslimin sebagaimana ketika Nabi masih hidup. Ya, nah, dibentuk, bahkan di zamannya Umar itu mulai dibentuk pos, ya, mulai dibentuk
mata uang, sistem penanggalan, sebagainya semua dibuat di zamannya Umar. Maka tidak sempat Umar untuk memperhatikan masalah pengumpulan Al-Quran di situ, karena menurut beliau pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar itu sudah cukup. Nah, karena kaum muslimin waktu itu juga masih nggak ada yang butuh kepada mushaf begitu. Yang butuh itu adalah orang-orang luar kalau masuk Islam, daerah-daerah jajahan gitu. Tapi kalau para sahabat sendiri, mereka tidak butuh kepada Al-Quran itu, karena di hafalan mereka, sebagaimana di zaman Nabi dulu, mereka tidak butuh kepada mushaf karena kuat zakirah, hafalan mereka kuat. Taib, apa sebabnya pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman? Wa sababuhu ikhtilafun nas fil qiraah. Ikhtilafun nas fil qiraah bihasabi ikhtilafis suhub allati fi aidis sahabah. Karena berbedanya mushaf yang ada di tangan mereka. Fakhifatil fitnatu, maka Utsman di sini melihat seperti ini, bahkan ada satu suku yang hampir berperang dengan suku yang lain disebabkan perbedaan dalam qiraah Al-Quran. Maka Utsman melihat hal seperti ini, khawatir. Ya, fa amara Utsman radhiyallahu anhu an tujma'a hadhihi as-suhufu fi mushafin wahid. Maka mushaf-mushaf itu ya, ingin dikumpulkan oleh Utsman menjadi satu mushaf saja. Li alla yakhtalifan nas, agar mereka tidak lagi berselisih. Fayatanaza'u fi kitabillahi ta'ala wa yatafarraqu, jangan sampai Al-Quran justru menjadi yang memecah belah mereka. Tapi Sahih Al-Bukhari anna Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu qadima ala Utsman radhiyallahu anhu min fathi Armenia wa Azerbaijan wa qad abza'ahu ikhtilafuhum fil qiraah. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Hudzaifah bin Al-Yaman mendatangi Utsman ya, min fathi Armenia wa Azerbaijan, setelah beliau pulang dari membebaskan Armenia dan Azerbaijan. Armenia dan Azerbaijan, bagian Asia Selatan sana ya. Waqad abza'ahu ikhtilafuhum. Ya, kemudian Hudzaifah melihat hal seperti itu, melihat ikhtilaf, dia kan baru pulang nih, lihat kaum muslimin kok kayak begini, ya, saling serang gara-gara perbedaan qiraat. Maka beliau mengatakan kepada Utsman, ya Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah qabla an yakhtalifu fil kitab ikhtilaf al-yahudi wan nasara. Selamatkan umat ini ya wahai Utsman, sebelum mereka berselisih dalam Al-Quran sebagaimana perselisihan orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu berpecah belah. Orang Yahudi berpecah belah dari banyak sekali golongan. Berpecah belah menjadi banyak golongan disebabkan apa? Sebabkan perbedaan versi kitab Taurat. Ya, begitu juga orang Nasrani ya terpecah belah menjadi Katolik, Protestan, itu karena perbedaan penafsiran atau perbedaan versi Injil mereka. Fa'arsala Utsman ila Hafsah an arsili ilaina bisuhufi nansakhuha fil masahib. Maka kemudian Utsman mengutus utusan kepada Hafsah, ya, mengutus Hudzaifah kepada Hafsah agar Hafsah mau mengirimkan kepada Utsman mushaf yang dulu pernah ditulis di zaman Abu Bakar. Nansakhuha fil masahib. Ya, jadi Utsman ingin memperbanyak, mengcopy paste mushaf yang ada di zamannya Abu Bakar itu. Tsumma narudduha ilaik. Kemudian setelah itu baru kita kembalikan lagi mushaf itu kepada Hafsah. Fa'alat, maka dilakukan. Famara Zaid bin Thabit wa Abdullah bin Zubair wa Sa'id bin Al-As wa Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham. 4 orang inilah yang diperintahkan oleh oleh Abu Bakar untuk memperbanyak mushaf yang ada di tangannya Hafsah tersebut ya. Sebagai kepala mereka di situ adalah Zaid bin Thabit, beliau yang mengawasi karena beliau yang mengumpulkan dulu di zaman Abu Bakar. Baik, panasakhuha fil masahib, maka ditulislah 4 mushaf ya. Wa kana Zaid bin Thabit ansariyan wa thalathah quraisyiyin wa qala Utsman darahti thalathah al-quraisyiyin ya. Zaid bin Thabit ini Ansar, beliau adalah keturunan Aus Khazraj. Wa thalathah quraisyiyin, yang 3 lagi ya, 3 selain Zaid adalah orang Quraisy dari Mekah. Wa qala Utsman lirahti tsalatsa, Utsman mengatakan kepada 3 orang sahabat yang lain ya, idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in minal Qur'an faktubuhu bilisani Quraisy. Kalau antum berselisih pendapat dengan Zaid bin Thabit dalam penulisan suatu ayat, misalkan Malik Yaumiddin atau Malik Yaumiddin ya, kalau antum ada posisi seperti itu ya, faktubuhu bilisani Quraisy, maka tulislah dengan lisan Quraisy. Maksudnya lisan Quraisy apa? Dialek orang Quraisy, Karena Nabi sendiri mengatakan Al-Quran diturunkan melalui 7 huruf, maksudnya 7 dialek orang Arab. Salah satu dialek yang diterima dalam Al-Quran itu adalah dialek Quraisy. Itu bahasa Arab yang paling tinggi, sastranya yang paling agung itu adalah bahasa Quraisy.
Taib. Fa inna ma nazala bilisanihim, karena Al-Qur'an itu turun dengan bahasa mereka, bahasa Quraisy. Paham ya? Bahasa orang Quraisy. Fa fa'alu hatta idza nasakhu as-suhufa fil masahif, maka mereka lakukan hal tersebut. Radda Utsman as-suhufa ila Hafsah wa arsala ila kulli ufkin bi mushafin mimma nasakhu wa amara bima siwahu min al-Qur'an fi kulli sahifah aw mushaf an yuhraqa. Maka setelah selesai di copy paste, diperbanyak, disebarkanlah mushaf tadi. Ada satu disebarkan ke selatan, ke Yaman, ada satu didiamkan di Madinah, ada satu lagi dibawa ke daerah Syam sana, ya, dibawa ke Syam. Kemudian mushaf-mushaf yang lain itu dikumpulkan untuk diperintahkan oleh Utsman, kemudian dibakar. Bukan karena mushaf itu salah, tidak, karena memang untuk meminimalisir tadinya khilaf. Makanya kalau zaman sekarang susah kita nyari mushaf yang versi lain dari versi Utsman. Paham ya? Mushafnya Warash itu ada, mushaf Warash, versi Warash, atau mushaf qiraat-qiraat yang lain, qiraat Ibnu Katsir misalkan, mushaf Qalun, ada bahkan ma'had yang sehari-harinya pakai qiraat Qalun di Indonesia ada itu. Ya, di daerah Semarang sana. Ya. Nah, tetapi mushaf yang seperti itu jarang kita temukan. Ya, jarang kita temukan, dan memang tidak kita diharuskan untuk mencari-cari mushaf seperti itu, karena bisa jadi akan timbul fitnah sebagaimana dikhawatirkan oleh Utsman di zaman beliau. Kalau menyebar mushaf Qalun sekarang di zaman ini, bisa jadi orang-orang yang jahil itu akan dijadikan sebagai ladang fitnah, kesempatan untuk mencela Al-Qur'an. Taib. Wa qad fa'ala Utsman radhiyallahu anhu hadza ba'da istisyar as-sahabah. Dan Utsman tidak langsung melakukan hal ini dari niat beliau sendiri, tidak. Beliau bermusyawarah dulu dengan para sahabat yang lain. Lima rawa Ibnu Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu annahu qala, "Wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masab illa an mala'in minna." Nah, jadi Ali yang membela Utsman mengatakan, demi Allah, Utsman itu tidaklah melakukan perbuatan, ya, maksudnya perbuatan di sini adalah mengcopy paste Al-Quran tersebut, illa an mala'in minna, kecuali itu memang an jama'atin minna, ba'dal musyawarah ma'al jama'ati minna. Qala ara an najma'an nas ala mushafin wahid fala takunu furqatun wal ikhtilafun, qulna fa ni'ma ma ra'ait. Ya, maka awalnya dulu Utsman mengajak para sahabat untuk berkumpul, ya, para sahabat yang senior diajak berkumpul, yang bertemu dengan zaman Nabi tentunya, ya, sahabat-sahabat yang senior, ya, dikumpulkan oleh Umar, kemudian dikumpulkan oleh Utsman, kemudian Utsman mengatakan kepada mereka, wahai para sahabat Nabi, aku ingin mengumpulkan Al-Quran di dalam satu mushaf saja, agar tidak terjadi firqah, tidak terjadi furqah, ya, tidak terjadi perpecahan dan ikhtilaf di kalangan kaum muslimin. Maka para sahabat yang hadir situ mengatakan, fa ni'ma ma ra'ait, itu adalah pendapat yang paling baik. Faqala Mus'ab bin Sa'ad, ada beberapa sahabat yang menolak di waktu itu, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Nah, tapi setelah dibujuk terus oleh Utsman, akhirnya beliau bersedia mengikuti pendapat Utsman. Baik. Karena Abdullah bin Mas'ud punya mushaf sendiri waktu itu. Waqala Mus'ab bin Sa'ad, adraktu an-nasa mutawafirina hina haraqa Utsman al-masahif fa'ujibuhum dzalika. Qala lam yunkir dzalika minhum ahad wa huwa min hasanati Amirul Mu'minin Utsman radhiyallahu anhu allati wafaqahu al-muslimuna 'alaiha wa kanat mukmilatun li jam'i khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Sa'ad menceritakan, saya dulu mendapati ketika orang-orang membakar Al-Quran di zaman Utsman dengan perintah dari Utsman, maka banyak orang-orang yang jahil waktu itu yang heran dengan perintah tersebut. Ya, mereka bahkan banyak yang ingkar di situ. Tapi karena Utsman sebagai khalifah yang berkuasa di situ, mereka tidak punya jalan lain selain sam'an wa ta'ah. Jadi akhirnya tidak ada seorang pun yang mengingkari, dan itu dianggap bagian dari hasanati Utsman, dan juga dianggap sebagai mukmilatan, sebagai penyempurna dari pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar. Sekarang apa bedanya jam'ul Quran di zaman Abu Bakar dan zaman Utsman? Sama-sama jamak, ya kan? Ya, hanya saja kalau jamak di zaman Utsman itu singkatnya kita katakan versi revisi, ya, versi lebih mudah dari di zamannya Abu Bakar.
Taib. Wal farqu baina jam'ihi wa jam'i Abi Bakr radhiyallahu anhuma anal gharada min jam'ihi fi ahdi Abi Bakrin taqyidul Qur'an kullahu majmu'an fi mushafin. Ya, kalau yang membedakan jama' Al-Qur'an di zaman Abu Bakar dan Utsman itu adalah tujuannya. Tujuan pengumpulan Al-Qur'an itu sendiri. Pengumpulan Al-Qur'an di zaman Abu Bakar tujuannya untuk apa? Hatta la yadhi'a minhu syai' duna an yahmilan nas 'alal ijtima' 'ala mushafin wahid. Ya. Jadi penyebab Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an apa? Nah, agar Al-Qur'an itu tidak hilang karena terpencar di sana sini. Ya, itu tujuan dari Abu Bakar. Kalau tujuan dari tujuan dari Utsman apa? Ya, tujuannya apa? Untuk menghilangkan iftiraq itu, untuk menghilangkan ikhtilaf. Wa amal gharad min jam'ihi fi adi Utsman radhiyallahu fa huwa taqyidul Qur'an kullahu majmu'an fi mushafin wahid yahmilu an-nas 'ala al-ijtima' 'alayhi li dhuhuril athar al-mukhib bi ikhtilafil qira'at. Wa qad dhahara nata'iju hadzal jam'i haitsu hasalat bihi al-maslahatul 'uzma. Maka akhirnya kelihatanlah hasil dari amalan atau perbuatan Utsman untuk mengumpulkan Al-Qur'an ini. Ada al-maslahatul 'uzma, maslahat yang besar bagi kaum muslimin min ijtima'il ummah, karena umat terkumpul di satu kalimat. Wattifaqil kalimah wa hululil ulfah. Al-ulfah bimana at-ta'aluf, al-mawaddah baina al-qabail. Wa ndafa'at bihi mafsadatan kubra min tafarruqil ummah. Jadi jasa Utsman ini sungguh luar biasa besar sekali. Ya, kalau tidak karena beliau ba'da Allah Subhanahu wa taala, maka tentu umat waktu itu akan terpecah belah. Ya, terpecah belah. Ini masih dianggap 3 generasi terbaik ini kan. 3 generasi terbaik Utsman ini. Maka kalau seandainya 3 generasi terbaik saja terpecah, maka apa kabar dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai zaman kita begitu. Karena air semakin jauh dari sumbernya, maka semakin mudah dia untuk kotor. Ya, semakin mudah untuk kotor, semakin mudah untuk tercemar. Taib. Waqtilafil kalimah wa fusyuwil baghdha'i wal adawah. Jadi hal-hal seperti ini akhirnya bisa dicegah oleh Utsman. Wa qad baqiya 'ala ma kana 'alaihi hatta al-an muttafaqan 'alaihi bainal muslimin mutawatirun bainahum. Muttafaq mushaf itu sampai zaman sekarang mutawatir dia sifatnya, karena Utsman di situ tidak hanya 1-2 yang di copy paste waktu itu, banyak yang di copy paste oleh Utsman. Ya. Kemudian yang di copy paste itu nanti di copy paste lagi gitu maksudnya. Ya, Utsman kan mengirimkan 1 mushaf ke Yaman. Itu 1 mushaf sebagai patokan bagi orang Yaman begitu. Ya, jadi itu sama dengan Utsman mengatakan, wahai ahli Yaman, mushaf-mushaf yang ada di kalian kalau tidak sesuai dengan mushaf yang datang ini, buang atau bakar. Itu maksudnya. Jadikan mushaf ini sebagai pedoman bagi kalian, kemudian perbanyak, sebarkan kepada orang-orang di Yaman. Begitu juga yang ke Syam dan seterusnya. Dengan itulah mulai menyebar Al-Qur'an. Baik. Yatalaqahu as-saghiru 'anil kabir lam ta'bath bihi aydil mufsidin wa lam tatmishu ahwa az-za'igin falillahil hamdu lillahi rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul alamin. Baik. Zul, iqra asy-syarh. Wa hadha huwa al-jam'u as-salisu المسلمين بقيت إلى يومنا هذا، والحمد لله محفوظة بحفظ الله تعالى. وهو أن القراء في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي أول خلافة عثمان رضي الله عنه كل يقرأ بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. فاختلفوا لأن القرآن نزل على 7 أحرف، فخاف المسلمون من هذا الاختلاف أن يؤدي إلى اختلاف القلوب واختلاف الآراء وأن يؤدي إلى القتال، فرأوا أن يجمع على حرف واحد. فأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه زيد بن ثابت ومن معه أن يجمعوه على حرف واحد، وإذا اختلفوا فليجمعوه على حرف قريشين، يعني على لغتها، لأن القرآن نزل بلغتهم. وفعلوا وبقي هكذا مجموعا ولا يعارض
ولا يعارض جمع عثمان هذا وجود بعض الآيات كثيرة في القرآن بغير لغة قريشية، لأن هذا إما أن يقال إن Hikam. إن الحكمة لأغلب أو أن هذا الكلمات أو أن Innal hukma lil aghlabi. إن الحكمة لأغلب أو أن هذا الكلمات Hadhil kalimati. هذه الكلمات أصلها ليست عربية ولكن قريش تكمل بها. Takallamu biha. ففي هذا دليل على أن تقدير ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لوسائل حفظه لا بأس به. لو قال قائل لماذا لم يتركوا القرآن على 7 أحرف وكل يقرأ بحرف فوسعوا على الأمة ولم يحصروها في حرف واحد؟ الجواب من أجل اجتماع الكلمة وعدم التفرق، وهذا أعظم من مراعاة التوسع على بعضهم. وبذلك نعرف مثلا أن ما ينكره بعض الناس اليوم من هذا الخطوط التي تسوى بها الصفوف، ومن الخطوط التي تستدل بها على القبلة في القبلة في المسجد الحرام وما أشبه ذلك. نعلم أن هذا بعيد عن الفقه في الدين، لأن هذه الوسائل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتوفر. فالمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفروشا بالحصباء، فكيف يمكن أن يجدوا خطا؟ وأيضا ما وضع في المسجد الحرام الآن من خطوط الزرقاء التي يستدل بها على اتجاه الصحيح للكعبة. ففي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام محتاج إلى ذلك، لأن المسجد الحرام كان صغيرا جدا، وكان الناس أيضا أشد دينا وأقوى ورعا من الناس اليوم. يأتي الإنسان ويكبر على الجهة حتى وإن كانت الكعبة على يمينه أو يساره، لا يتحرون بدينهم. لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرون. طيب الشرح. وهذا هو الجمع الثالث الذي أجمع عليه المسلمون وبقيت إلى يومنا هذا والحمد لله محفوظة بحفظ الله. محفوظة بمعنى هذه المرحلة محفوظة بحفظ الله، وهو أن القراء في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي أول خلافة عثمان رضي الله عنهم كل يقرأ بما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام فاختلفوا. Al-Quran nuzila ala 7 ahruf wal Quran la yaqra'uhu an-nabi mubasharatan ila rajulin wahid faqat, ya yaqra'uhu au yuqri'ul Quran yuqri'uhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala katsirin minas sahabah, lidzalika ja'a ikhtilafuhum, ja'a al-ikhtilaf baina as-sahabi li'anna al-Quran nazala ala 7 ahruf. 7 ahruf bimana 7 lugat ala 7 lugatin. Ay lughah hadhihi la nakul lughah al-arabiyyah, lughah al-arabiyyah
hadhihi kullu sahabiyyah takallamuna bil lughah al-arabiyyah walakin naqul sabatil lughatuna bi makna sabati dialek, sabatil lahjah, ya, dialek yang 7. Jadi ada 7 dialek yang diakui oleh Nabi. Adapun dialek yang lain maka tidak. Baik. Fa khafal muslimun min hadzal ikhtilaf an yuaddi ila ikhtilafil qulub. Maka kaum muslimin, ya, khawatir itu akan menyebabkan ikhtilaf di dalam hati mereka juga. Wa ikhtilaful ara wa an yuaddi ilal qital. Misalkan di ayat ada sebenarnya khilaf-khilaf ini hanya sekedar khilaf qiraat saja. Antum jangan pahami khilaf juga dalam makna, tidak. Hanya qiraat saja. Misalkan di ayat surat Hujurat fatabayyanu, ya, di qiraat yang lain, qiraatnya Nafi' dibaca fatasabbatu. Tabayyanu bitasabbatu bimana sawa. Tabayyun bimana tasabbut. Paham ya? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Itu kan yang qiraat yang kita bacakan. Kalau qiraat Nafi baca fatasabbatu, ya. Bukan qiraat Nafi, ya, qiraat selain beliau. Nah, lupa siapa. Yang jelas dibaca fatasabbatu. Adi mana sawa, kilahuma bimana wahid. Jadi kalau yang dijawab itu maknanya ikhtilaf makna itu tidak boleh. Ikhtilaf makna tidak boleh. Adapun ikhtilaf dalam qiraat ada mawjud, ikhtilaf fil Qur'an mawjud, walakin laisa kullu ikhtilafin fil Qur'an yu'tabar. Ya, tidak semua ikhtilaf di Al-Qur'an itu dianggap atau diterima. Paham ya? Jadi ikhtilaf yang diterima itu adalah ikhtilaf dalam 7 bahasa tersebut. Kalau antum mendatangkan ikhtilaf sekarang, ya, yang tidak ada dalam salah satu dari 7 riwayat tersebut atau 7 dialek tersebut, maka ditolak riwayat antum. Paham maksudnya? Baik. Maka antum pernah dengarkan istilah ada seorang syekh misalkan mengajarkan Al-Quran dengan riwayat ini, riwayat itu kan. Saya telah membaca Al-Quran kepada Syekh Fulan, ya, dapat ijazah dia, dapat sanad, nyambung sampai kepada Nabi SAW dengan riwayat yang berbeda misalkan. Ada, yumkin, walakin hada la natlubuhu min jami'il muslimin hada an yata'allamu ilmal qira'at. Li'annahu ilmun mufidun wa la yumkin an ya'khudhahu illa talibul ilm, ya, talibul ilm alladhi yastati an ya'khudh hadha. Baik. Ya, dan ikhtilafu al-qira'at, qira'atul mushaf, hada qad yuaddi ila ikhtilafil qulub. Hada alladhi khafahu Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu taala anhu. Baik. Adapun tasmiyatul mushaf, ya, mushaf dinamakan mushaf itu di zamannya Abu Bakar. Ya, dinamakan mushaf itu di zamannya Abu Bakar. Jadi ketika mushaf itu telah selesai ditulis oleh Zaid bin Sabit di zaman Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan kepada sahabat, iltamisu lahu isman munasiban. Cari nama yang cocok buat kumpulan Al-Quran yang kita tulis ini. Maka para sahabat ada yang mengatakan sifron, ya, kita kasih nama sifr. Ya. Ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan Al-Wahyu, ada yang mengatakan Al-Mushaf. Al-Mushaf ini sendiri berasal dari bahasa Habasyi, ya, berasal dari bahasa Habasyi. Para sahabat yang mengatakan mushaf, orang Habasyah itu menamakan lembaran-lembaran yang dijadikan satu itu mushaf namanya. Yang berasal dari kata suhuf. Nah, maka mirip dengan kata suhuf. Kalau suhuf kan lembaran-lembaran terpisah, jadikan satu menjadilah mushaf. Baik. Maka sekarang bedanya mushaf dengan Al-Quran itu apa? Beda mushaf dengan Al-Quran apa? Ya, fisiknya itu dinamakan mushaf. Ya, maka hukum memegang mushaf dalam keadaan belum berwudu, bukan hukum memegang Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah apa yang turun kepada Nabi SAW dulu. Ya, apa yang diucapkan oleh Jibril kepada Nabi SAW, ya, yang dibawa dari Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Al-Quran. Apa yang antum hafalkan dalam hati antum dari mushaf itu namanya Al-Quran. Baik. Tapi kita katakan mushaf dan Al-Quran itu adalah satu. Al-Quran harus dimuliakan, begitu juga mushaf harus dimuliakan. Tidak seperti pandangan orang liberal mengatakan mushaf boleh diinjak-injak, yang penting kita meyakini kesuciannya dalam hati. Nggak mungkin, nggak bisa begitu, ya. Karena Allah sendiri mengatakan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa memuliakan syiar-syiar Allah, di antara syiar-syiar Allah adalah Al-Quran, mushaf ini, maka barang siapa memuliakannya, berarti itulah bentuk ketakwaan hatinya. Baik. Maka dinamakan mushaf itu ketika Abu Bakar
ketika Zaid bin Thabit selesai menulis mushaf itu di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Baik. Fara'au an yujma'a waqtila fil ara wa an yudil kital fara'au an yujma'a ala harfin wahid fa amara Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Zaid bin Thabit wa man ma'ahu an yajma'uhu ala harfin wahid. Maka akhirnya Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran hanya ke dalam satu versi saja. Hanya untuk satu versi saja diperintahkan kepada Zaid bin Thabit. Kenapa Zaid bin Thabit yang diperintahkan atau yang dipilih oleh Utsman? Karena ketika itu Utsman bermusyawarah dengan para sahabat bertanya, man aktabun nas? Siapa sahabat yang hidup di zaman sekarang yang paling aktab, yang paling mahir menulis? Maka para sahabat menjawab, katibu wahyir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Aktabun nas, manusia yang paling pandai dalam menulis adalah manusia yang telah pernah diperintahkan oleh Rasul sendiri untuk menulis wahyu. Para sahabat banyak yang bisa menulis di zaman Utsman. Akan tetapi Zaid punya kelebihan, dia diperintah Rasul sendiri untuk menulis mushaf di zaman Nabi dulu. Kemudian Utsman nanya lagi, man a'rabun nas? Siapa sahabat yang paling paham terhadap bahasa Arab? Kalau terjadi ikhtilaf qiraat nanti dia paham i'rabnya, paham nasarabnya sebagainya. Maka para sahabat menjawab Sa'id bin Al-As. Sa'id bin Al-As, Sa'id bin Al-As dia adalah seorang pemuda juga sama seperti Zaid. Dia adalah seorang yang paling fasih lisannya. Man afsahun nas, jawabannya Sa'id bin Al-As. Dia adalah orang yang paling fasih lisannya, jauh dari kesalahan gitu, paling paham kepada ilmu lughah. Maka akhirnya Utsman mengatakan, falyaktub Zaid wal yumli alaihi Sa'id. Maka hendaknya Zaid yang menulis, kemudian yang mendiktekan adalah Sa'id bin Al-As. Maksudnya akhirnya Sa'id bin Al-As mendiktekan kepada Zaid bin Thabit, kemudian ditambahlah dengan 3 orang Quraisy tadi. 3 orang Quraisy tadi ditambahkan sebagai tim penulisan Al-Quran di zaman itu, dikepalai oleh Zaid bin Thabit. Baik. فأمر عثمان زيد بن ثابت ومن معه أن يجمعوه على حرف واحد وإذا اختلفوا فليجمعوا على حرف قريش يعني على لغتها لأن القرآن نزل بلغتهم ففعلوا وبقي هكذا مجموعا ولا يعارض جمع عثمان هذا وجود بعد الآيات الكثيرة في القرآن بغير لغة قريش. Jadi kita katakan Al-Quran turun dengan bahasa orang Quraisy, akan tetapi tidak menutup kemungkinan Al-Quran itu ada beberapa yang bukan dari lughah Quraisy. Ada beberapa tapi jumlahnya sedikit. Li'anna hadza imma an yuqal innal hukma lil aglab, karena hukumnya patokannya kepada yang mayoritas. Jadi mayoritas Al-Quran itu memang bahasanya bahasa Quraisy. Meskipun ada sedikit sekali yang bukan dari bahasa Quraisy. Bukan bahasa Quraisy maksudnya bahasa dari kabilah-kabilah yang lain di sekitaran Mekah. Li'anna hadza imma an yuqal innal hukma lil aglab aw anna hadhil kalimat asluha laysat arabiyyah walakin Quraisy takallamu biha. Atau memang karena kata tersebut asalnya bukan Arab, tapi orang Arab, orang Quraisy berbicara dengannya. Kata at-tostu, kata at-tizu, itu kata-kata yang bukan asalnya dari bahasa Arab, tapi orang Arab berbicara dengannya. Ini kata serapan. Dan kata serapan ini ada tidak dalam Al-Quran? Ada kata serapan ini dalam Al-Quran, dan berarti Al-Quran itu tidak 100% berbahasa Arab. Tidak kita katakan begitu. Bahasa serapan itu kalau sudah diserap itu menjadi bagian dari bahasa Arab. Dikatakan mu'arrab istilahnya. Bahasa yang mu'arrab, bahasa yang diarabkan gitu. Baik. Wa fi hadza dalilun ala anna taghyira ma kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam li wasail hifdhihi la ba'sa bihi. Di sini berarti ada dalil bahwasanya boleh kita merubah apa yang sudah ada di zaman Nabi li wasail hifdhihi. Dengan tujuan kita jadikan sebagai wasilah untuk menjaga Al-Quran. Wasilah untuk menjaga Al-Quran. Al-Quran didigitalisasikan, dijadikan software misalkan di zaman ini, maka ini juga bentuk penjagaan Al-Quran, agar Al-Quran bisa dibaca kaum muslimin secara online, tidak harus beli fisiknya saja. Baik. Lau qala qa'il limadza lam yatrukul Qur'an ala sabati ahruf wa kullun yaqra'u bi harfin wasa'u 'ala al-ummah wa lam yahsiruha fi harfin wahid. Kalau ada pertanyaan sekarang, kenapa di zaman itu
Utsman nggak biarkan aja kaum muslimin untuk membaca Al-Quran versi mereka masing-masing. Kabilah ini baca dengan lughah ini, kabilah yang ini baca dengan yang lughah yang ini. Yang penting masih 7 bahasa itu. Ya, kenapa nggak membiarkan aja kaum muslimin seperti itu? Ya, kan tidak memberatkan orang jadinya, nggak perlu ada membakar-bakar mushaf itu kan? Ya. Nah, kenapa harus dibatasi satu lughah saja? Fal jawab min ajli ijtima'il kalimah. Tujuannya adalah untuk ijtima'il kalimah. Kalau masyarakatnya adalah para sahabat doang, ya, mungkin ikhtilaf itu akan sedikit, ya. Ikhtilaf itu akan sedikit kalau yang hidup masa adalah para sahabat yang iman-imannya kuat. Karena mereka paham bahwasanya persatuan kaum muslimin itu sangat penting, nggak mungkin mereka khilaf di situ. Nah, tapi kalau nanti berabad-abad setelah itu, jadi Utsman mikirnya jauh ke depan nanti. Jadi kalau nggak dihentikan sekarang ini, maka kaum muslimin nanti di zaman-zaman selanjutnya, generasi-generasi seterusnya pasti akan berperang gara-gara mushaf Al-Quran ini. Baik. Wa hadza a'zamu min mura'ati tawsi'ah ala ba'dihim. Maka ini menurut Utsman adalah lebih mulia daripada memperhatikan kemudahan bagi kaum muslimin. Kalau setiap kabilah membaca dengan bahasanya masing-masing, mudah apa tidak bagi mereka? Mudah, sesuai dengan dialek mereka masing-masing. Ibaratnya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Jawa, misalkan Jawanya Jogja itu kan beda sama Jawanya daerah Semarang sana ya, ke sana itu beda Jawanya. Bayangkan kalau Al-Quran itu diturunkan masing-masing beda, di Jawa, di Jogja versi Jogja, kemudian di Semarang versi Semarang, Surabaya versi Surabaya, ya tentu mudah bagi mereka, bagi orang-orang Jogja, orang Semarang, orang Surabaya, mudah bagi mereka. Akan tetapi itu dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan, dan itu adalah mudarat yang lebih besar daripada maslahat. Maka di sini maslahatnya sedikit, mudarat yang jauh lebih besar. Ya, apa kaidahnya dalam masalah ini? Nah, darul mafasid aula min jalbil masalih. Wa bidzalika na'rifu mathalan anna ma yunkiruhu ba'dun nas al-yawma min hadhihi al-khutut allati tusawwa biha as-sufuf. Maka dalam kasus ini ada orang-orang di zaman ini ya yang mengingkari al-khutut tusawwa biha as-sufuf, garis yang kita gunakan untuk merapikan saf di masjid. Ya, ada garis dipasang pakai apa namanya? Entah itu pakai keramik atau di karpet. Karpet itu kan ada ininya kan, karpet di masjid itu kan ada kayak sejadah, gambar sejadah itu ya. Ya, jadi ada orang-orang yang mengingkari ini tuh nggak pernah diajarin oleh Nabi, nggak pakai garis-garis begini ya. Wa minal khutut allati sadallu biha 'alal qiblah fil masjidil haram wa asbah dzalik. Begitu juga dengan kalau antum masuk ke hotel ya, antum dikasih tanda di atas itu kan, tanda ke arah kiblat. Jadi antum salat tahu kiblatnya di mana begitu. Ya, di Masjidil Haram juga ada ya penanda tanda panah bahwasanya Ka'bah itu ke arah sana begitu. Ya, tanda-tanda seperti ini menurut sebagian orang ini adalah perbuatan yang tidak benar. Ini harus diingkari kata mereka. Na'lamu anna hadza ba'idun 'anil fiqh fid din. Li'anna hadhihi al-wasail fi ahdi Rasul alaihi wasallam lam tatawaffar. Karena garis-garis seperti ini enggak ada di zaman Nabi. Masjidul Rasul alaihi wasallam karena mafrushan bil hasba. Masjid Nabi SAW itu mafrush. Mafrush artinya ditutup ya dengan apa? Dengan hasba, dengan kerikil-kerikil. Ya, Masjid Nabi itu kerikil dia di situ. Ya, di bawahnya itu tanah liat. Kemudian ditaruh kerikil biar ketika hujan tanah liat tersebut tidak becek, gitu kan, ditaruh kerikil di atasnya. Ya. Karena di zaman Nabi nggak pakai keramik kayak di zaman kita, nggak ada semen juga begitu. Fakaifa yumkinu an yajidu khattan? Bagaimana mereka membuat garis kalau di zaman Nabi kayak gitu sistemnya, ya. Wa aidan ma wudi'a fil Masjidil Haram al-an min al-khututiz zarqa allati yastadallu biha al-ittijah as-sahih al-Ka'bah. Ya, jadi di Masjidil Haram ada garis-garis berwarna hijau, ya, nyala dia biasanya, itu menunjukkan arah yang tepat untuk ke Ka'bah. Sama kalau di dalam pesawat kan, di lantai pesawat itu kalau dimatiin lampunya kan nyala deh, ya. Ada garis itu ke pintu darurat itu. Tapi di Rasul alaihi wassalam mahtaju ila dzalik. Di zaman Nabi nggak butuh para sahabat kepada gambar-gambar tanda panah ke Ka'bah itu, nggak butuh mereka. Li'annal Masjidil Haram kana sagiran jiddan. Masjidil Haram masih kecil waktu itu, belum terjadi perluasan. Perluasan itu besar-besaran nanti terjadi setelah zamannya Ali, nanti besar-besaran itu. Mulainya dari zaman Utsman,
kemudian besar-besarannya nanti di dinasti Abbasiyah nanti. Taib. Wa kana an-nas aidan ashadda dinan wa aqwa wara'an minan nas al-yawm. Yatil insan wa yukabbir 'ala al-jihad hatta wa in kanat al-ka'bah 'ala yaminihi aw yasarihi la yataharrauna li dinihim lakin fi 'ahdi rasul yataharraun. Ya, bermakna mereka bersikap hati-hati kalau di zaman Nabi dulu. Bersikap hati-hati dengan arah kiblat di sini. Tapi ya, kalau di zamannya Utsman waktu itu mereka menghadap melenceng sedikit dari kiblat tidak masalah begitu. Paham maksudnya ya? Melenceng sedikit dari kiblat tidak masalah, tidak terlalu mutasyaddid karena mereka punya fikih terhadap agama ya. Itu hanya bagian dari wasilah saja ya. Intinya itu adalah tetap berusaha menghadap kiblat. Akan tetapi para sahabat di zamannya Nabi ketika Nabi masih hidup mereka mutasyaddid masalah kiblat. Kenapa? Karena baru masuk Islam ya. Baru masuk Islam harus presisi kiblatnya begitu. Baik. Tapi kalau yang sudah lama masuk Islam, di zaman Utsman misalkan Islam itu sudah menyebar dan ilmu juga sudah meluas. Nah, jadi orang-orang awamnya pun sudah paham yang seperti itu tidak dijadikan permasalahan. Waqad qala al-ulama rahimahumullah, innal insan yadkhulu idza qadima Makkah mu'tamiran aw hajjan min babi Bani Syaibah wa bab Bani Syaibah mawdi'uhu sahnal mataf wa ana qad adraktu dhalika qariban min maqami Ibrahim. Hada yadullu ala anna al-masjida kana saghiran jiddan wa mithlu hada la yahsulu fihi ikhtilat lakin al-an ittasa al-masjidu ittisa'an bahiran wa da'ufa al-wara'u fi kathir minan nas fa kana wad'u hadhihi al-khutut min ahsani ma yakun. Kata sebagian ulama mengatakan, jadi zaman dahulu orang datang ke Mekah untuk umrah, untuk haji itu masuk dari pintu Bani Syaibah. Dan pintu Bani Syaibah itu dekat dari tempat tawaf. Antum kalau lihat Ka'bah, ini Ka'bah, kemudian di sini ada Maqam Ibrahim, ya kan? Berjarak beberapa meter dari Ka'bah. Nah, kemudian pintu masuknya itu dari belakang Maqam Ibrahim ini, berdekatan sekali dengan tempat orang lewat tawaf itu. Jadi ini menunjukkan Masjidil Haram kecil sekali waktu itu. Paham ya? Kecil sekali. Tapi kalau sekarang pintunya ada banyak sekarang, ya. Pintunya ada banyak, senang pintu masuk dari arah sini, arah sini, arah sini. Ya. Masing-masing negara punya pintu masuknya, gitu. Ya. Nah, kalau kita orang-orang Asia masuknya lewat Bir Ali, ya, Abir Ali, ya, masuknya lewat situ. Itu sebagai miqatnya. Fa'alal insan an ya'rifa anal wasail laysat ghayat. Ya, makanya manusia itu harus paham mana wasilah, mana ghayah. Mana wasilah, mana ghayah. Ada yang mengatakan motor itu bid'ah karena nggak ada di zaman Nabi. Maka kita katakan, kita bilang ke dia, la ya akhi, motor itu nggak ada di zaman Nabi. Bukan berarti dia bid'ah kalau ada di zaman sekarang. Kita katakan begitu karena motor itu bukan bagian dari agama. Kemudian dia bantah untuk mengatakan, gimana kalau motor digunakan pergi ke masjid? Ya, berarti dia bagian dari agama kan? Maka kita katakan, iya bagian dari agama, tapi dia wasilah, bukan tujuan. Wasilah untuk ke masjid, bukan tujuan. Paham ya? Ada mengatakan mikrofon itu bid'ah, nggak ada di zaman Nabi. Antum mengatakan itu bukan bagian dari agama, dia akan bantah antum. Gimana mikrofon bukan bagian dari agama? Tiap antum azan pakai mikrofon. Ya, maka kita katakan iya bagian dari agama, tapi dia adalah wasilah, bukan ghayah. Baik. Fanahnu masalan lam nata'abbad lillahi ta'ala liwadhi hadil khutut as-sufar masalan fil masjid. Ya. Kita tidak menyembah Allah dengan garis-garis warna kuning itu, dengan garis-garis warna hijau, itu enggak. Kita tidak menyembah Allah dengan motor, tidak. Itu hanya perantara, bukan itu tujuannya. Liwadil khutut az-zarqa allati tadullu al ittijahi sahih fil Masjidil Haram. Bandingkan dengan bid'ah dalam masalah maulid. Ya. Maulid itu kan ibadah bagi mereka, orang-orang yang melakukannya kan. Ibadah itu, bukan wasilah, karena goyah berarti. Makanya itu yang masuk bid'ah, bukan motor, bukan mikrofon. Walakinnana ittakhadnaha wasilatan. Ini sebagai perantara saja. Kama jama'a sahabatu radhiyallahu anhum al-Qur'ana ala harfin wahidin ma'annahu fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam ala sab'ati ahrufin. Fakadzalika ulifatil kutub fabuwibatil ma'ani wal mawdu'at. Jadi juga buku-buku ditulis sebagainya itu wasilah. Buku-buku itu hanyalah wasilah untuk mentransfer ilmu. Baik. Fa in qala qail mukabbiratu sautil an bid'ah. Nah ini dia. Li'annahu laysa fi ahdi Rasul alaihi wasallam. Famal jawab? Al jawab bal hiya wasilah sahihah
Wa dalil ala hadza anna raf'as saut maqsudun. Ya, goyahnya itu adalah mengangkat suara ketika azan. Apapun wasilahnya yang bisa membantu untuk mengangkat suara ketika azan, maka dia mubah. Paham ya? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya, kalau wasilahnya, kalau maqasidnya adalah sesuatu yang wajib, maka wasilahnya pun tujuannya adalah perantaranya pun adalah suatu yang wajib. Kama fi ghazwati Hunain haitsu amara Rasul Al-Abbas bin Abdul Muthalib an yunadiya fin nas li'annahu kana jahuriyas saut. Nah, begitulah ketika Nabi menyeleksi ketika perang Hunain, diseleksi para sahabat siapa yang suaranya tinggi-tinggi. Yang paling tinggi suaranya ternyata adalah Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka diperintahkan beliau untuk azan karena beliau adalah orang yang paling keras suaranya, paling lantang. Ya ahlas samurah ya ashab surat al-Baqarah halummu ya ahlas samurah wa dzalika li'anna an-nas farru wa lam yaqum min 12,000 rajulin ma rasul illa nahwu 80 rajulan hatta anzalallahu sakinatahu alaihim wa raja'u. Nah, di perang Hunain sebagaimana Anda tahu, para sahabat itu kabur ya, dan sebagian besar ya, dan tidak tersisa dari 12.000 itu kecuali hanya sekitar 80 saja. Ya, hanya 80 dari 12.000 kan sedikit sekali itu. Tapi kemudian para sahabat kembali ketika Allah turunkan sakinah ke dalam hati mereka. Falhasil annal wasail laysat ghayatu hadhihi qa'idatun yanbaghi lana an nafhamaha hatta la naqau fil khata'i wa hatta la naj'ala kulla syai'in bid'atan. Nah, jadi jangan sedikit-sedikit bid'ah. Ya, ini yang perlu diajarkan kepada kaum muslimin. Ini yang perlu diajarkan kepada ikhwan para salaf. Ikhwan salafi yang baru mengenal sunnah, ini yang perlu diajarkan. Bedakan antara wasilah dan goyah agar mereka tidak sedikit-sedikit membid'ahkan semua perbuatan orang, semua amalan orang. Harus ditentukan dulu mana wasilah, mana goyah. Taib. Fanufarriq bainal ghayati wal wasail, lakin idza kanat al wasilatu muharramatan faminal ma'lum annana la nattakhidhuha. Tapi kalau wasilahnya muharramah, maka tentu ini jelas tidak kita ambil. Taib. Misalkan seorang dia punya suara, hanya bisa bersuara tinggi kalau dia minum khamr, fahadalah natakhidh tabaan, ada maklum. Masalah law qala qail ba'dun nas yuhassinul bid'ah. Sebagian manusia mengatakan ada bid'ah hasanah. Wa yastadillu bi qissati Abi Bakr radhiyallahu anhu hina jama'al Qur'an. Mereka berdalil dengan perbuatan Abu Bakar ketika mengumpulkan Al-Qur'an. Berarti bid'ah itu ada yang hasanah. Ya, ada membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah. Li'annahu fa'ala syai'an lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famal jawab? Al-jawab annana nufarriqu baina ma kana masyru'an wa baina ma lam yakun masyru'an. Membedakan mana yang masyru' dan mana yang tidak pernah dimasyru'kan, tidak pernah disyariatkan. Kalau jam'ul Quran memang tidak ada di zaman Nabi, tapi Nabi sudah pernah memberi isyarat untuk mengumpulkan Al-Quran meskipun tidak secara terang-terangan. Kenapa Nabi nggak perintahkan secara terang-terangan di zaman itu? Karena manusia belum butuh. Ya, karena manusia belum butuh. Famakana wasilatan lil masyru'in fahuwa masyru'. Maka wasilah untuk sesuatu yang disyariatkan, dia disyariatkan juga. Wasilah untuk salat, maka disyariatkan juga karena salat itu disyariatkan. Amma an yashra' al-insanu syai'an ibtida'an. Nah, adapun kalau seseorang mensyariatkan sesuatu, ya ibtida'an. Mana ibtida'an huna? Awwala marrah, ya permulaan. Dia yang pertama kali ide baru gitu ya. Ide baru ada ibtida'an hada. Ya, fa hadza la yajuz. Dia mensyariatkan sesuatu yang baru. Li'annahu bid'ah, ini adalah bid'ah. Misalu dzalika law qala qail wasailud da'wah katsirah lakin indi unas la yatajihuna ilayya illa idza darabtu al-musiqa wa alatil lahwi allati yutrabuna laha wa hina idin yaltafuna hauli fahal af'alu dzalika. Bagaimana kalau ada yang nanya kepada kita, sarana dakwah itu banyak ya, sarana dakwah itu banyak. Dan kalau saya dakwah ke satu kampung, ada orang-orang di kampung itu nggak mau dengerin saya kalau saya nggak nyalakan musik, kalau nggak pakai rebana misalkan, nggak nyanyi-nyanyi, ya. Nah, maka kalau saya pakai musik, mereka mau datang ke majelis saya, ya. Apakah boleh saya melakukan seperti itu? Al-jawab la yajuz. Wa dzalika li anna al-wasail al-muhramah la tajuz. Wa la yumkin abadan an takuna natijatul wasilah al-muharramah khairan. Hadhihi da'khatan hada. La yumkin abadan an takuna natijatul wasilatil muharramah khairan. Ya, tidak mungkin selamanya
Nah, hasil dari wasilah yang haram itu menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, meskipun kita lihat jamaah banyak yang hadir atau menggunakan alat musik, kemudian banyak yang hadir, bukan khair itu, bukan kebaikan itu. Ya, banyaknya jamaah itu bukan target kita. Ya, jamaah banyak itu bukan tujuan kita. Jadi tidak selamanya kebenaran itu diukur dari jumlah jamaah yang hadir. Amal wasail al-mubahah fa innaha idza addat ila al-gharadil maqsudi syar'an fal aslu annaha matlubah. Adapun wasilah-wasilah yang mubah selain musik, ya wasilah-wasilah yang mubah ya, yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat, maka jika itu bisa mewujudkan tujuan yang ingin kita lakukan secara syariat, fal aslu annaha matlubah, maka dia adalah sesuatu yang dimatlubkan. Wa hadhihi qa'idah yanbaghi lana an nafhamaha undur ila sahabati radhiyallahu anhum indama hasarun nas ala mushafin wahid wa ala harfin wahid wa huwa lughatu quraish bainama kana an-nas fil awal kullun yaqra'u ala lughatihi lakin lamma kana yakhsha min hadzal ikhtilaf ajma'a as-sahabatu ala dhalik ay ala mushafin wahid wa ala lughati quraish. Penerapan yang seperti ini, pemahaman kaidah ini telah diterapkan oleh para sahabat ketika mereka sepakat untuk mengumpulkan Al-Qur'an di zaman Utsman di satu mushaf saja. Mushaf yang lain dibakar. Ini bentuk pemahaman para sahabat kepada kaidah. Mereka paham bahwasanya mushaf itu adalah wasilah. Ya, goyahnya itu adalah apa? Goyahnya Al-Quran itu terjaga, kemudian kaum muslimin terhindar dari mudarat yang lebih besar, yaitu ikhtilaf dan iftiraq itu. Paham ya? Ya, jadi kita melihat itu harus kepada gambaran yang lebih luas, gambaran besarnya, jangan hanya melihat kepada zat sesuatu tersebut. Fa in qala qail minal ma'lum anna ahlal masyriq lahum qira'ah wa ahlal maghrib lahum qira'ah wa hal li ahlil maghrib an yaqra'u inda ahlil masyriq bi qira'atihim wa kadzalikal aks mal ilmi annahu qad yahsulu fitnatun lin nas inda qira'ati ahlil masyriq inda ahlil maghrib wal aks. Sekarang bagaimana kalau antum qira'at antum adalah hafaz, kemudian antum pergi ke negeri yang qiraatnya bukan qiraat hafaz, ya tentu akan terjadi fitnah di situ kan. Jangankan qiraat, dalam masalah fikih saja, misalkan kalau antum ke Pakistan sana, ya sholat di sana, ya mereka tidak menjaharkan amin, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, tidak menjaharkan amin, ya. Maka ketika antum sampai sana, kalau antum tidak punya ilmu terhadap fikih khilaf, maka tentu akan terjadi fitnah di situ kan. Fitnah itu. Maka bagaimana solusinya? Namna'u hadzal syai'. Kita cegah yang seperti ini. Wa naqul anta ya sahibal maghrib la taqra bi qira'atika illa fi makanika. Nah, jangan baca dengan qiraat hafaz kecuali antum berada di tempat yang memang menggunakan hafaz. Wa kadzalika sahibul masyriq lakin liya'lamu anna hadhil qira'at sab'a ala harfin wahid wa hiya ala harfi quraish wa laysat ala sab'ati ahruf. Wa man qala innal qira'at sab'a ala sab'ati ahruf faqad ab'ada an-naj'ah li'annaha ala harfin wahid lakin ikhtalafa al-qurra'u fiha hasbar riwayah wa hasbal kitabah wa kitabatul Qur'an fima sabaq laysat musyakkalatan wala munaqqatatan. Baik. Jadi kesimpulannya, ketika antum berada di tempat yang menerapkan fikih Syafi'i, ya, antum terapkan fikih Syafi'i di situ. Ya, kalau keluar daerah yang di situ fikih Hambali misalkan, ya, kalau fikih Hambali mungkin tidak terlalu banyak khilafnya dengan Syafi'i, ya. Yang banyak khilafnya itu Maliki atau Hanafi dengan Syafi'i. Maka ketika terjadi seperti itu, antum menyesuaikan dengan mazhab daerah tersebut. Ya, sebagaimana para masyayikh, ya, para masyayikh dari Arab Saudi sana, kalau mereka datang ke Indonesia, mereka menerapkan fikih Syafi'i. Ya, contohnya saya Sudais dulu pernah datang ke tahun berapa itu, dulu tahun 2000 berapa, ya, pernah datang ke Istiqlal dulu kan. Nah, beliau menjaharkan basmalah di situ. Karena pendapat Syafi'i itu jahar basmalah, tapi ketika jadi imam di Masjidil Haram, beliau tidak menjaharkan. Gitu ya. Jadi Madinah, Makkah itu kan mazhabnya Hambali, ya, mazhabnya Hambali. Kalau kita Syafi'i. Kenapa nggak Hambali kita? Karena memang dengan kondisi kemajemukan di Indonesia yang sesuai untuk meminimalisir terjadinya perpecahan antar umat itu adalah mazhab Syafi'i. Mazhab yang paling toleran terhadap ikhtilaf itu mazhab Syafi'i. Ya, pendapatnya itu selalu berada di tengah-tengah, ya, selalu mempertimbangkan maslahat kondisi masing-masing gitu. Baik. Tapi kalau Hambali memang sesuai dengan keadaan mereka di Makkah sana, satu suku saja begitu. Baik, wallahu taala alam.
Insyaallah sanuwasil fima ba'd. Sanakhudh fi at-tafsir. Ya, sanakhudh at-tafsir. Hakikatan hadza yu'tabar usul at-tafsir hadza. Naqul usul at-tafsir wa at-tafsir ya. At-tafsir sanatakalam anil wajib al muslim fi tafsir al-Qur'an al-marja', ya, rujukan kita dalam menafsirkan Al-Qur'an kemana saja. Kemudian apa hukum menerjemahkan Al-Qur'an, ya. Kemudian bagaimana sikap kita kalau ada perbedaan dalam tafsiran ayat Al-Qur'an. Kemudian siapa orang-orang dari kalangan para sahabat yang ahli tafsir, begitu juga dari kalangan tabi'in. Kemudian baru nanti al-qismi tsalis, di bagian terakhir dari kitab ini baru kita akan masuk ke sedikit dari lughah, ya, yang akan membantu kita untuk menafsirkan Al-Qur'an. Misalkan tentang al-qasam, sumpah di dalam Al-Qur'an, tentang al-qasas nanti kisah-kisah dalam Al-Qur'an, juga tentang ad-dhamir, ya, itu di pembahasan terakhir nanti al-qismu tsalis. Baik, nanti insyaallah taala di pertemuan selanjutnya itu kita akan masuk ke al-qismu ats-tsani. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.